Nah, baik, kita lanjut pada persamaan diferensial simultan. Untuk peta konsepnya, di sini akan kita bahas definisi dari persamaan diferensial simultan, bentuk-bentuk, metode-metode, dan begitu pula contoh soalnya. Untuk definisi, persamaan diferensial simultan adalah persamaan diferensial yang terdiri dari dua atau lebih variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Jumlah dari PD simultan sama dengan jumlah dari variabel tak bebasnya. Jadi jika variabel tak bebasnya itu ada dua, maka persamaan diferensialnya juga ada dua. Persamaan diferensial simultan dengan persamaan diferensial lainnya yaitu pada perbedaannya itu persamaan diferensial lain hanya memiliki satu persamaan, sedangkan dalam persamaan diferensial simultan terdapat dua lebih persamaan. Jadi di dalam sistem persamaan simultan ini di dalam persamaan simultan ini bisa dikatakan sebagai sistem sama halnya seperti sistem persamaan linear, yaitu dia memiliki dua atau lebih persamaan, sama dengan sistem persamaan simultan. Sama dengan persamaan diferensial simultan, dia memiliki lebih dari dua atau lebih persamaan. Jadi bisa dikatakan sistem. Selanjutnya kita masuk pada bentuk PDS. Persamaan diferensial simultan dapat disederhanakan dengan bentuk umumnya itu dx per dt sama dengan a1x tambah b1y atau dy per dt sama dengan d2x tambah b2y. Sistem persamaan diferensial umumnya yang seperti ini, a1 seperti ini, a1t dx dt tambah a2t dy dt tambah a3t x tambah a4ty sama dengan ft. Sedangkan persamaan kedua, b1t dx dt ditambah b2t dy dt ditambah b3t x tambah b4ty sama dengan gt. Untuk ait, bit, ft, gt adalah fungsi dalam t. Nah, adapun metode-metode dalam persamaan diferensial simultan ini, yang pertama, metode eliminasi dan substitusi. Ini metode yang sering digunakan, yang mana metode ini secara simultan menghilangkan salah satu variabel terikat dan turunannya. Selanjutnya menyelesaikan persamaan diferensial yang tertinggal. Jawaban yang dari persamaan diferensial yang dapat disubstitusi ke dalam persamaan simula untuk mendapatkan jawaban variabel yang tereliminasi. Sedangkan pada metode kedua, ada metode matriks dan determinan atau Cramer. Nah, metode ini juga biasa yang digunakan, yang dapat dibuat berdasarkan persamaan diferensial yang diberikan. Selanjutnya melakukan integral atau penyelesaian yang sesuai dengan ordo persamaan diferensial yang diperoleh. Selain itu, ada juga metode nilai eigen dan vektor eigen, yang mana dalam penentuan solusi dari penyelesaian sistem persamaan diferensial homogen menggunakan metode nilai eigen dan vektor eigen. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan metode ini. Yang pertama, untuk memenuhi sistem homogen dan mencari persamaan karakteristik, maka persamaan diferensial dari sistem memenuhi syarat determinan A dikurang dengan x identitas sama dengan 0. Menentukan nilai faktor K untuk setiap nilai eigen dengan persamaan A dikurang lambda identitas dikali K sama dengan 0. Dengan C, menentukan solusi umum dari sistem homogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Ditentukan penyelesaian dari sistem di bawah ini, yang mana dx dt sama dengan 2x kurang 2y, dy dt sama dengan x kurang y. Penyelesaian diketahui. Nah, yang diketahui ini adalah persamaan pertama. Ini adalah persamaan pertama.
Sedangkan ini persamaan kedua. Nah ini dx dt sama dengan 2x kurang 2y. Kita masukkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Lalu kita ubah x-nya, x sama dengan dy per dt ditambah y. Kita pindah ruaskan yang ini. Lalu ini menjadi persamaan ketiga. Selanjutnya dx dt 2x kurang y. Ini dia berubah menjadi ini d dikali dy per dt ditambah y sama dengan per dt sama dengan 2. dy per dt ditambah y sama dengan 2y. Sama dengan d kuadrat y di per dt kuadrat ditambah dy per dt sama dengan 2 dy per dt sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat dikurang dy per dt sama dengan 0. Nah ini sudah menjadi persamaan diferensial linearnya dalam orde 2 homogen. Nah, jadi ini bisa kita ubah bentuk menjadi seperti ini, m kuadrat dikurang m, karena dia turunan kedua, sedangkan ini turunan pertama, sama dengan 0. Jadi, ini kita sederhanakan. Kita leburkan m-nya, m-nya kita masukkan ke dalam sini, sehingga m satunya tersisa seperti ini, m dikali m dikurang 1. Karena jika dikalikan masuk, m dikali m sama dengan n kuadrat, m dikali 1 sama dengan m. Nah, lalu disama dengan 0, maka m satunya itu 1 dan m 2-nya itu 0, sehingga y-nya itu C1ET, karena dia m-nya 1, sedangkan C2-nya itu karena dia m-nya 2, jadi tidak ada pangkatnya. Jadi e-nya hilang, sama dengan 0, jadi C2. X sama dengan dy dt ditambah y sama dengan d cet ditambah c2 per dt ditambah c1e pangkat t ditambah c2. Nah, sama dengan x 2c1e pangkat t ditambah c2. Jadi penyelesaian dari persamaan diferensial simultannya itu untuk y-nya yang ini, dan untuk x-nya yang ini, 2c1et tambah c kuadrat. Nah, itulah mengenai persamaan diferensial simultan. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan parsial. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan diferensial parsial. Ini untuk persamaan singular. Persamaan diferensial parsial, di sini akan kita bahas definisi, bentuk umum dan contoh PDP. Lalu klasifikasiannya ada linear dan non-linear, ada orde yang mana ada PDP orde 2 yang mana terbagi lagi menjadi eliptik, hiperbolik dan parabolik, dan ada homogen dan non-homogen. Selanjutnya dalam metode penyelesaiannya juga terbagi atas beberapa, ada integral langsung, ada pemisalan U sama dengan E pangkat AX tambah BY, ada pemisalan variabel, lalu kesimpulan. Nah, kita masuk ke definisinya. Yang pertama, persamaannya memuat suatu atau lebih turunan parsial dengan 2 atau lebih variabel bebas. Kedua, orde daripada parsial tingkat tertinggi dari deviatif yang ada dalam PD. Ketiga, derajat PD parsial pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam PD. Adapun bentuk umumnya, dia menggunakan bentuk seperti ini, do, karena dia merupakan persamaan parsial atau terdapat 2 variabel bebas di dalam persamaannya. Jadi ini do U per dx, do x sama dengan 0. Nah, di mana U ini suatu fungsi tak diketahui dari x dan y. Hubungan ini mengisyaratkan bahwa nilai U terhadap XY adalah tingkat bergantung dari X. Oleh karena itu, solusi umum dari persamaan ini dapat dibentuk seperti ini.
U xy sama dengan fy, di mana f adalah suatu fungsi sembarang dari variabel. Analogi dari persamaan diferensial biasa untuk persamaan ini bisa dibentuk seperti ini. Turunan dari x sama dengan 0. Nah, sehingga memiliki solusi ux sama dengan C1. Adapun contoh-contoh PDP yang penting itu seperti ini. Ini salah satu persamaan dalam gelombang untuk satu dimensi. Ini konduksi panas untuk satu dimensi. Ini persamaan Laplace untuk 2 dimensi. Dan yang ini persamaan Poisson 2 dimensi, dan ini persamaan Laplace untuk 3 dimensi. Bedanya jika dia 2 dimensi 3 dimensi, dia menggunakan variabel bebas x, y, dan z. Jika persamaannya 2 dimensi, maka dia menggunakan 2 variabel bebas, yaitu x dan y. Sedangkan jika dia menggunakan persamaan 1 dimensi, di sini dia hanya menggunakan 1 variabel bebas, yakni x, yang bergantung pada t atau waktu. Nah, selanjutnya eliminasi konstanta ini pembentukan dari PDP. Nah, kita misalkan bentuklah PDP dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z dikurang c kuadrat sama dengan a kuadrat. X kuadrat ditambah y kuadrat tambah z dikurang c kuadrat sama dengan a kuadrat itu konstantanya ada 2. Yang pertama c dan yang kedua a. Turunan terhadap x-nya. Nah, jadi ini diturunkan terhadap x. Jadi ini kan 2x kuadrat, jadi 2x ditambah y, tapi kan x-nya yang ini. Nah, y-nya karena dia tidak di sini tidak ada unsur x, maka ini kita turunkan 2z dikurang c dz per dx, karena di sini tidak ada unsur x, sehingga dia menjadi 2z per 2x sama dengan 0. Lalu x tambah z dikurang c 2z 2x sama dengan 0, itu adalah persamaan pertama. Lalu turunan persamaan terhadap y untuk untuk ini 2y tambah 2z dikurang c 2z 2x, 2y sama dengan 0, sehingga menjadi y tambah z kurang c 2z 2y, karena ini diturunkan terhadap y, lalu sama dengan 0. Jadi ini persamaan kedua. Lalu kita gunakan eliminasi c atau eliminasi konstanta, yang mana 1 dikali 2z 2y dikurang 2 dikali 2z 2x, sehingga x 2z 2x dikurang y 2z 2x sama dengan 0. Selanjutnya kita menggunakan eliminasi fungsi. Contoh bentuk PDP-nya itu seperti ini. Z sama dengan fx kuadrat y kuadrat sama dengan P-nya sama dengan 2z 2x sama dengan f aksen x kuadrat dikurang y kuadrat 2x. Ini untuk persamaan pertama. Lalu Q sama dengan 2z 2y sama dengan f aksen x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang min 2y. Ini persamaan kedua, sehingga x 2z 2y ditambah y 2z 2x itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasian PD, yang mana di PD ini ada yang dikatakan berdasarkan orde. Nah, jika orde suatu persamaan diferensial adalah orde turunan tinggi, maka muncul dalam persamaan diferensial tersebut seperti ini. Contoh dy dx tambah 2xy sama dengan 1, persamaan diferensial parsialnya ini orde 1, sedangkan ini persamaan diferensialnya orde 2 karena pangkat turunan tertingginya itu 2. Sedangkan ini dia orde ketiga karena turunan tertinggi dari u terhadap turunan tertinggi terhadap y itu sama dengan 3. Ini 3 turunan tertingginya. Nah, berdasarkan linear dan non-linearnya. Jika PD linear, maka koefisien suatu fungsi turunan jika koefisiennya konstanta atau suatu fungsi lain.
Jika dia non-linear, koefisiennya suatu fungsi integral dari fungsi diferensial yang ada pada persamaan. Nah, persamaan umum dari persamaan diferensial parabolik yang berbentuk UT dikurang UXX atau T terhadap turunan kedua X bisa berbentuk linear dan bisa berbentuk non-linear, tetapi di sini kita misalkan himpunan kosong U ke dalam bentuk non-linear. Jadi UT dikurang 1/2 X kuadrat untuk U turunan kedua U terhadap X sama dengan 0. Ini persamaan diferensial parsial linear. Persamaan diferensial parsial linear. Sedangkan ini persamaan diferensial parsial non-linear. Sedangkan jika dilihat dari homogen dan non-homogennya, dilihat dari fungsi persamaan diferensial itu sendiri. Menentukan homogen dari persamaan umum UT kurang UXX, yaitu apabila fungsi GXT-nya tidak sama dengan 0, maka fungsi itu non-homogen. Nah, sama seperti PDB, jika persamaannya itu sama dengan 0 berarti dia homogen, namun jika dia tidak sama dengan 0 maka dia berarti non-homogen seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke PD linear orde 2. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. A2 kuadrat U dibagi A turunan kedua U terhadap X ditambah B turunan kedua U terhadap T dan turunan kedua U terhadap waktu. Nah, keterangannya di mana A, B, dan C itu fungsi dari X dan T. D adalah fungsi U dan derivatif du dx dan du dt serta X dan dt. Nah, kita juga dapat memperkenalkan variabel baru sehingga suku-suku yang mengandung derivatif campuran akan sama dengan 0. Nah, ini jenis-jenisnya, di mana bentuk umum dari orde 2 itu d kuadrat U per dx kuadrat ditambah b do kuadrat U per dx dt ditambah c do kuadrat U per dt kuadrat ditambah d. Dengan bentuk umum persamaannya itu diskriminannya itu b kuadrat dikurang 4ac, sehingga jika dia eliptik dia yang diskriminannya kurang dari 0. Jika parabolik diskriminannya sama dengan 0. Jika hiperbolik diskriminannya lebih besar dari 0. Seperti. Nah, kita masuk ke hiperbolik terlebih dahulu, yang mana jika ini diskriminannya besar 0. Nah, jadi persamaan diferensial orde 2 dalam dua variabel ruang, yang mana variabel ruangnya itu X dan Y. X dan variabel ruang, jika dia dua dimensi berarti X dan Y, dan dia bergantung pada waktu. Nah, ini untuk persamaan umumnya. Dan jika pertama jika meninjau pada satu titik x0 t0 dan di titik tersebut memenuhi persyaratan bahwa diskriminan b kuadrat x0 t0 dikurang 4a x0 t0 c x0 t0 itu lebih dari 0, maka persamaan diferensial parsial tersebut dikatakan hiperbolik pada titik x0 t0. Ini contoh persamaannya. D kuadrat U dt kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U per dx kuadrat. Dalam persamaan gelombang, A sama dengan min C kuadrat, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1. Sehingga harga diskriminannya berharga positif. Ini berarti persamaan gelombangnya itu benar-benar dalam persamaan hiperbolik. Nah, kita masuk ke parabolik, yang mana jika persamaannya itu sama dengan 0. Nah, seperti ini. Jika x0 t0 nya itu sama dengan 0, maka dia memenuhi diskriminannya benar-benar parabolik karena sama dengan 0. Adapun contoh persamaannya,
ini dot t per dot t sama dengan k do kuadrat t xt per dx kuadrat t tambah gx, dengan a sama dengan min k dikurang min k, b sama dengan 0 dan c sama dengan 0. Oleh sebab itu harga diskriminannya sama dengan 0. Persamaan ini dikenal dengan persamaan panas. Jadi persamaan parabolik ini dikenal dengan persamaan panas yang menggambarkan aliran difusi panas melalui sebuah pengantar. Gambar seperti ini dapat dilihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan eliptik, yang mana jika diskriminannya itu kurang dari 0. Seperti ini. Jadi jika x0 t0 nya itu terpenuhi, maka syaratnya juga terpenuhi, yaitu diskriminannya kurang dari 0. x0 t0 nya kurang dari 0. Jadi dia termasuk dalam persamaan eliptik. Contoh umumnya itu seperti ini. Do kuadrat u do x kuadrat ditambah do kuadrat u dy kuadrat sama dengan min rho x y. Maka disebut persamaan Laplace yang terbentuk do kuadrat u per dx kuadrat ditambah do kuadrat u per do y kuadrat sama dengan u. Nah, adapun metode dalam penyelesaian PDP itu ada 3 cara. Yang pertama, integral langsung. Nah, dalam integral langsung itu kita mengintegralkan masing-masing ruas ke setiap variabel bebasnya. Kita ambil contoh untuk yang contoh soal pertama. Selesaikan PD ini d kuadrat z per dx do y do x do y sama dengan x kuadrat y. Lalu kita disuruh untuk menentukan masalah nilai batas yang memenuhi z x0 sama dengan x kuadrat, z1y sama dengan cos y. Nah, jadi di sini kita melakukan pengintegralan dari masing-masing ruas variabel bebasnya, yang mana variabel bebasnya di sini adalah y, dx dan y. Nah, jadi di sini kita integralkan x dan kita juga integralkan y. Nah, jadilah z sama dengan sepertiga x kuadrat y kuadrat ditambah integral fy dy ditambah gx. Nah, adapun persamaan umum dari persamaan diferensialnya itu ini z sama dengan 1/6x kuadrat y kuadrat ditambah hy tambah gx, di mana gx dan hy nya fungsi sembarang. Selanjutnya kita masuk ke B, tentukan masalah nilai batasnya. Nah, nilai batasnya itu z x sama dengan 0, x kuadrat. Nah, x kuadratnya sama dengan kita masukkan nilai yang tadi, yang sebelum nilai yang ini. Nah, 1/6x kuadrat 0 kuadrat tambah h0 tambah gx, mana gx sama dengan x kuadrat dikurang h0, z1y sama dengan xy sama dengan 1/6 x kuadrat y kuadrat x pangkat 3 y kuadrat tambah hy tambah di sini x tapi diganti jadi 1 karena di sini ceritanya x kita eliminasi menjadi 1. H sama dengan 0. Nah, sehingga persamaannya itu membentuk z xy sama dengan 1/6 x pangkat 3 y kuadrat ditambah cos y dikurang 1/6 y kuadrat dikurang 1 ditambah x kuadrat. Nah, sedangkan jika menggunakan pemisalan U sama dengan E pangkat AX tambah BY, ini adalah soalnya. Lalu kita misalkan U X Y nya itu sama dengan E pangkat AX tambah BY. Jadi DU DX ditambah, ini kita misalkan menjadi ini A E AX tambah BY. Untuk DU DY sama dengan BE AX tambah
BY. Nah, jadi di sini 3 kita ubah du dx-nya menjadi ini, sebenarnya di sini sama dengan. Jadi kita ubah eliminasi du dx menjadi ini di persamaan. Nah, dan du dy menjadi ini sama dengan 0. Jadi dapat kita keluarkan ax tambah by-nya. Jadi menyisakan 3a ditambah 2b dikali e pangkat ax tambah by sama dengan 0. Jadi 3a tambah 2b sama dengan 0. Nah, untuk mencari b-nya sama dengan min 3/2a. Adapun persamaan umumnya yaitu uxy sama dengan ax 3/2ay sama dengan a kali x dikurang 3/2y sama dengan fx dikurang 3/2y. Adapun syarat batasnya ux sama dengan 0 sama dengan ux, 0 sama dengan 4e kurang pangkat min x. ux 0 sama dengan fx sama dengan 4e pangkat min x. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel bebas. Pemisahan variabel. Nah, bentuknya seperti ini. Adapun contohnya, kita misalkan du dy sama dengan 4 du dy. Kita misalkan u-nya itu sebagai xy, du dy-nya itu sebagai xy aksen. Ya. Artinya turunan x terhadap y ini juga. Nah, bentuknya seperti ini, yang mana 4 ini konstanta, x sama dengan c1. Jadi x-nya c1e pangkat x kx dan y sama dengan c2e pangkat k per 4y, sehingga uxy sama dengan u sama dengan xy sama dengan c1 e kx, c2 e k4y sama dengan c e kx tambah k per 4y, yang mana selanjutnya c konstantanya itu sama dengan c1 c2. Karena u-nya u0y sama dengan 8e pangkat 3y sama dengan c e 0 tambah k per 4y sama dengan c e k per 4y, maka dapat dari identitas diperoleh c sama dengan 8, k per 4 sama dengan min 3, k sama dengan min 12. Jadi penyelesaiannya itu 8e min 12x min 8y. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai persamaan diferensial parsial. Selanjutnya kita masuk ke persamaan diferensial persamaan transformasi Laplace. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan transportasi Laplace. Nah, dalam transportasi Laplace ini ada yang dikatakan integral tak wajar. Nah, di sini kita misalkan fungsi terdefinisi untuk t lebih besar atau sama dengan 0, maka integral tak wajar yang terdefinisi seperti ini. Integral untuk 0 sampai dengan tak hingga ft dt sama dengan limit b mendekati tak hingga integral 0 sampai b ft dt. Dikatakan konvergen bila limit pada ruas kanan ada dan jika limitnya tidak ada nilainya, maka integral tak wajar dikatakan divergen. Definisi transformasi Laplace. Jika ft-nya adalah sebuah fungsi untuk semua t lebih besar dari 0 sama dengan 0, lebih besar atau sama dengan 0, transformasi Laplace adalah integral fungsi ft dikalikan dengan e pangkat min st dengan batas integral dari t sama dengan 0 sampai dengan t sama dengan tak hingga. Transportasi Laplace mengubah fungsi domain t menjadi fungsi domain s. Jadi transportasi nya seperti ini. Untuk contohnya, di sini ada ft sama dengan 1 ketika t lebih besar atau sama dengan 0. Maka transportasinya seperti ini.
cara kerjanya ini kita ubah menjadi seper S. Nah, untuk yang kedua juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat transformasi Laplace. Pertama ada sifat kelinearan. Seperti yang kita ketahui bahwa LFT sama dengan Fs, jadi LGT sama dengan GS dan LAFT sama dengan AFS. Nah, perhatikan ini C1, C2 nya adalah konstanta, F1T dan F2 mempunyai transportasi Laplace berturut-turut menjadi F1S dan F2S. Ini. Nah, ini berubah jadi F1S dan F2S. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Jika cos seperdua EAT tambah E pangkat AT, transformasi Laplace dari cos AT adalah ini. Lalu seperdua ini kita ubah menjadi S. Dan ini juga. Nah, jadi L cos AT sama dengan S per S kuadrat dikurang A kuadrat. Selanjutnya ada yang dinamakan sifat translasi atau pergeseran. Jika L Ft sama dengan Fs, maka L EAT Ft sama dengan Fs kurang A. Seperti ini buktinya. Jadi L EAT Ft sama dengan Fs A. Selanjutnya kita masuk ke transformasi Laplace dari derivatif. Fs sama dengan L, Ft sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga Ft E pangkat EST dt. Nah, jadi ini kita menggunakan pemisalan yang mana U kita misalkan jadi Ft, jadi du dt nya dft turunan U terhadap T, jadi dft per dt. Sedangkan turunan V yang kita ketahui itu E pangkat EST dt, sehingga jika diintegralkan menjadi min E pangkat EST per S. Nah, rumusnya itu seperti ini. Integral U di V sama dengan UV dikurang integral U di V du. Nah, jadi rumus dimasukkan, sisa kita masukkan nilai U di V UV dikurang integral V du. Kita masukkan nilai yang ini saja, sehingga menjadi seperti ini. Seper S L df per dt dft per dt sama dengan fx dikurang f0 per s. Nah, dan selanjutnya diferensial transformasi Laplace orde tinggi. Jika LFT itu sama dengan Fs, LGT sama dengan GT, LF aksen T sama dengan SFS dikurang F0, LG aksen T sama dengan SGS dikurang G0. Jadi GT sama dengan F aksen T untuk LGT sama dengan, sehingga LGT dikurang L F aksen T G0 sama dengan F aksen 0. Jadi GS sama dengan SFS dikurang F0. Nah, bentuknya seperti ini. Sedangkan ini transformasi Laplace-nya itu turunan kedua dan ini turunan ketiga. Jadi kita masukkan LFNT sama dengan SN per Fs dikurang SN kurang 1 F0 dikurang SN kurang 2 F aksen 0 sampai dengan Fn kurang 2 0 dikurang Fn kurang 1 sama dengan 0. Ini contohnya, kita lanjut saja. Inverse dari transportasi Laplace. Nah, inverse itu adalah kebalikan dari transportasi Laplace. Jadi hasil dari transportasi Laplace dari suatu fungsi waktu yaitu Fs dapat dikembalikan lagi menjadi fungsi asalnya jika Fs mewakili transformasi Laplace untuk fungsi Ft yaitu LFT sama dengan Fs, maka dapat menyatakan Ft adalah inverse dari Fx. Seperti ini.
Fs, maka L kuadrat 1 Fs sama dengan Ft dengan operator yang disebut inverse dari transformasi Laplace. Secara matematis, transformasi Laplace dapat ditulis seperti ini. Carilah transformasi Laplace balik dari ini, jadi kita mencari inverse-nya. Nah, L pangkat min 1 A per S tambah P sama dengan AE min PT. Nah, secara kerjanya seperti ini. S3 sama dengan A1 S tambah 1 tambah A2 S tambah 2. A1 nya itu seperti ini, S tambah 3 S tambah 1 S tambah 2 S tambah 1. Untuk masukkan nilai batasnya S sama dengan min 1 sama dengan 2, sedangkan A2 S tambah 3 S tambah 1 seperti ini. Nah, lalu membentuk L sama dengan L pangkat min 1 Fs sama dengan 2E pangkat T dikurang E pangkat 2T. Selanjutnya ada transformasi Laplace persamaan diferensial. Pada persamaan diferensial, transformasi Laplace dalam penyelesaian pertama persamaan diferensial diubah dalam pecahan parsial, kemudian dicari inverse-nya. Inverse dari transformasi Laplace. Jadi seperti ini bentuk umumnya. Nah, penyelesaiannya, ambil transformasi Laplace pada kedua ruas pada persamaan A dengan mengambil LFT sama dengan Fs sebagai transformasi Laplace dari fungsi T. Gunakan sifat transformasi Laplace dan syarat awal yang diberikan sebelumnya sehingga memperoleh LFT dalam peubah S. Lalu ambil kembali transformasi Laplace untuk mendapatkan nilai Ft. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh soalnya, bisa teman-teman lihat. Nah, contoh soalnya 5S tambah 1, 5S tambah 1. Masalah yang diberikan itu dalam bentuk pecahan parsial. Yang pertama, kita periksa apakah derajat pembilang lebih rendah dari penyebut kemudian. Lalu langkah kedua, kemudian kita faktorkan penyebutnya. Nah, lalu kita faktorkan yang ini, kita faktorkan penyebutnya. Jadi S kurang 4, S tambah 3. Nah, sehingga dapat pecahan parsial dari persamaan ini. Nah, sekarang kita mencari nilai A dan nilai B. Nah, di sini dalam mencari nilai A dan nilai B, sehingga kita menemukan A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Lalu kita substitusikan nilai A dan nilai B dalam persamaan yang diperoleh inverse transformasi Laplace. Substitusikan nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 2, seperti ini. Nah, ini sifat transformasi Laplace untuk persamaan untuk turunan kedua, ya, karena dia di sini ya double aksen. Nah, selanjutnya untuk turunan pertama dia seperti ini. Nah, jika persamaan diferensial pada soal dia turunan kedua, lalu kita substitusi, kita cari dulu tapi karena kita sudah mengetahui double aksen dan aksennya, jadi kita sisa substitusi nilainya dan Y. Jadi seperti ini, X karena ini kita kita substitusi ke sini 4Y, 4 dan yang ini dan 3Y. Nah, lalu hitungkan X kuadrat Y dikurang 3S dikurang 1 tambah 4SY dikurang 12 ditambah 3Y sama dengan 0. Sehingga S kuadrat tambah 4S tambah 3Y sama dengan 3S tambah 13. Ini kita kelompokkan yang sejenis dan pindahkan ke ruas kiri dan elemen yang tidak memuat Y. Ini memuat Y, sedangkan ini tidak memuat Y. Ini kita satukan yang
yang terdapat variabel y, lalu setelah disatukan yang tidak memuat y kita pindahkan ke ruas sebelah. Nah, jadilah seperti ini. Y-nya kita tinggal pisahkan dengan yang ini. Ini kita pindahkan ke ruas sebelah. Jadi menyisakan y. Nah, selanjutnya didapatkan bentuk ke dalam pecahan parsial seperti ini. Lalu kita mencari nilai A, B, dan C-nya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai. Jadi, untuk mencari nilai A tambah 3B sama dengan 13. Jadi, A sama dengan 13 dikurang 3B. Jadi, A tambah B, B-nya kita pindah ruaskan sama dengan 3. Nah, 13 kurang 3B tambah B sama dengan 3, min 2B ini kita kurangkan sama dengan 3, dan 13-nya pindah ruas ke sini. B sama dengan min 10 per min 2, jadi B-nya kita dapat nilainya sama dengan 5. A tambah B sama dengan 3, sedangkan A tambah 5 sama dengan 3, jadi A kita dapat nilainya sama dengan min 2. Lalu kita substitusi nilai A dan B dengan C dan C juga. Jadi di sini kita masukkan nilainya 3S tambah 13, S kuadrat tambah 4S ditambah 3 sama dengan min 2 per S tambah 3, 5 S. Di sini nilainya A, di sini nilainya B. Nah, sedemikian mencari inverse transformasi Laplace. Ini langkahnya. Lalu pindahkan konstanta ke depan. Ini kita pindahkan 5L dan min 2. Kita pindahkan konstanta atau min 2 dan 5 ini ke sini. Yang awalnya di sini kita pindahkan dia ke depan L. Nah, jadi dapatlah solusinya YT sama dengan min 2E pangkat 3T min 3T tambah 5E pangkat min T. Nah, seperti itu untuk transformasi Laplace. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan materi dari saya mengenai persamaan diferensial dan klasifikasi dari persamaan diferensial itu sendiri. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan dapat dimengerti dengan baik pula. Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jika kurang dimengerti, bisa di komen. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.